Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Dwi Saputra, mahasiswa dari S1 Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membagi atau men-share cara penggunaan software Kazemaru dan mencoba membuat jaringan ventilasi pada tambang bawah tanah menggunakan software Kazemaru. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke software Kazemarunya. Nah, di sini untuk software Kazemaru sendiri kita tidak perlu menginstalnya, tetapi hanya perlu untuk mendownload filenya. Karena di sini saya sudah mempunyai filenya, mungkin langsung saja kita buka filenya. Kita buka di KZMF-SE. Terus kita buka yang KZMF3, yang aplikasi. Di sini kita sudah berada di software aplikasi Kazemarunya. Nah, di software Kazemaru ini terdapat beberapa menu barnya, yang dimana salah satunya ada file, edit, analisis, display, window, dan help. Dan juga ada beberapa toolsnya, yang dimana ada make new note. Di mana make new note ini merupakan untuk membuat suatu lubang bukaan pada ventilasi ini. Jadi contohnya seperti ini, kita kasih nomor 1 untuk surface elevasinya 0. Nah, seperti ini. Ini merupakan lubang bukaan yang telah kita buat, dan kemudian yang ini ada change node-nya. Untuk change node-nya ini untuk memindahkan lubang bukaan yang telah kita buat seperti ini. Kita bisa menggeser, memindahkan lubang bukaan kita. Nah, yang ini ada delete node. Ini untuk menghapus lubang bukaan kita yang telah kita buat. Seperti ini, tekan klik 2 kali, terus yes. Nah, untuk yang ini make new road-nya itu membuat jalan aliran udara pada ventilasi pada lubang bukaan yang telah kita buat. Seperti ini, kita klik kita buat lubang bukaannya dulu. Nah, untuk membuat jalannya itu atau aliran udaranya, kita klik make new road, kita klik node 1, kita klik node 1 dan 2, terus nah seperti ini. Nah, ini merupakan jalan aliran udaranya. Nah, kita hapus lagi. Kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya ini make new fan ini untuk membuat kipas angin atau fan pada ventilasi tambang. Nah, untuk change-nya ini sama seperti sebelumnya untuk memindahkan, dan ini untuk menghapus fan yang telah kita buat atau kipas angin yang telah kita buat. Nah, mungkin langsung saja kita buat untuk node-node-nya. Jadi yang pertama kita ketahui di software Kazemaru ini, kita melihat untuk parameternya dulu. Nah, di sini parameternya ada beberapa, ada from display state, ada fire node number, fire temperature, fire temp state, ada finish time, ada gas concentration, maximum iteration. Nah, yang harus kita perhatikan itu ialah ini surface temperaturnya. Di sini surface temperaturnya itu 20. Nah, teman-teman, 20. Dan di from display state ini kita ubah ke 1. Oke, kita oke. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja buat untuk node-node-nya. Jadi untuk membuat node-node-nya ini membuatnya itu sesuai data yang telah dikasih oleh asisten laboratorium atau dosen, atau dari kampus, atau pun dari perusahaan. Jadi kita sesuaikan. Jadi untuk tutorial ini kita membuat node-nya itu 9. Jadi kita buat dulu. Untuk node numbernya itu
yang pertama itu 1, untuk elevasinya itu 0. Surface, kenapa surface? Karena dia masih di permukaan. Nah, untuk underground ini ketika dia sudah node-nya itu sudah di bawah permukaan. Untuk elevasinya masih 0, kita oke. Kita buat lagi ini elevasinya masih 0, masih di surface karena masih di permukaan. Oke, kita buat lagi 3. Untuk elevasinya masih 0, tetapi dia sudah di bawah permukaan atau underground. Oke, kita buat lagi yang 4. Elevasinya ini dia sudah di bawah permukaan jauh, jadi 100, kasih 100. Selanjutnya yang 5 kasih 100 juga. Untuk 6 nya karena dia semakin ke bawah, kita tambahkan jadi 200. Jadi karena dia semakin dalam, jadi dia kedalamannya bertambah. Oke, yang nomor 7 tetap kasih min 200 underground. Nah, untuk yang ke-8 nya kita tambahkan lagi untuk kedalamannya jadi min 300. Underground, dan 9 kita kasih juga 300. Oke. Nah, setelah kita buat untuk node-node-nya atau lubang-lubang bukan yang telah kita buat, selanjutnya itu kita membuat jalan aliran udaranya. Nah, sebelum kita membuat jalan aliran udaranya, ini kan terlihat node-node-nya ini atau lubang bukan ini masih berantakan. Nah, kita ingin rapikan ini. Kalau kita ingin merapikan lubang bukan ini, kita pilih change node data, kita rapikan agar terlihat seimbang lah. Tapi tidak perlu juga terlalu rata ya, karena tambang bawah tanah itu tidak mungkin rata. Ya, jadi kemungkinannya seperti ini, disesuaikan saja. Jadi setelah kita rapikan, kemudian kita langsung membuat jalan aliran udaranya. Kita klik make new road, kita klik node 1 dan node 4. Di sini untuk resistennya kita pakai 0,98. Untuk temperaturnya kita samakan dengan temperatur pada parameter tadi, itu 20 ya, 20. Untuk leaknya kita kasih 0, areanya kita kasih 0, heat conductivity-nya kita kasih 0 juga. Kemudian kita oke. Setelah kita oke, ada muncul seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada node-node selanjutnya. Kita oke, 4 ke 6 kita oke, 6 ke 7 kita oke, 6 ke 8 kita oke, 8 ke 9, 9 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 3. Nah, setelah kita 6 ke 9. Oke. Nah, setelah kita buat jalan aliran udaranya, nah kita sisakan node 3 dan node 2. Nah, kenapa kita sisakan node 3 dan node 2? Di sini karena di node 3 dan node 2 ini kita akan membuat sebuah kipas angin, ventilasi atau fan. Nah, untuk membuat ventilasi atau fan itu kita mengklik make new fan, kemudian kita klik node 3 dan node 2. Nah, untuk di sini ada airflow unit. Nah, di sini airflow unit kita pakai 16,7. Untuk number of datanya kita pakai 5. Dan untuk pressure-nya, untuk airflow-nya kita gunakan yang pertama itu ada 980, yang kedua ada 882,
yang ketiga ada 686, yang keempat kita pakai 390, dan yang terakhir kita pakai 0. Oke. Nah, setelah muncul untuk fan-nya atau kipas anginnya ini, kemudian ini kita save, itu di save as. Nah, di sini untuk tempatnya ini kita simpan di tempat yang gampang kita jangkau dan gampang kita cari. Ini saya simpan di dokumen, terus kita tulis saja. Nah, setelah kita simpan, kita ingin menganalisis dari data-data yang telah kita buat, not-not yang telah kita buat beserta alirannya. Kita ke menu analisis, kita flow, terus standar. Nah, di sini muncul jendela analisis. Di sini ada parameter, start, close, dan update. Nah, di sini langsung saja kita pilih start. Di sini ada sudah komplit, ada sudah berhasil. Di sini akurasinya itu 0,000555 meter/3 per second. Setelah itu kita update. Nah, sebelum kita update, kita lihat dulu nih, kita perhatikan yang angka ini, yang angka hijau yang bertanda panah itu kan masih 0,0. Nah, kita ingin menganalisis dan mengupdate-nya. Setelah kita klik update, maka angkanya itu akan berubah. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri angkanya sudah berubah. Kalau sudah berubah, kita close saja. Nah, setelah kita close, sudah kita simpan lagi, kita save. Setelah itu untuk data yang telah kita buat ini sudah selesai. Nah, jika teman-teman sekalian atau kita ingin melihat secara 3D untuk data-data yang telah kita buat ini, kita bisa ke menu file, 3D data out, create data. Nah, muncul seperti ini, kita oke saja. Terus kita ke folder lagi, kita buka di aplikasi KeyView yang ini ya, KeyView aplikasi. Setelah itu kita buka menu file, kita open, kita buka yang tadi kita simpan, data yang kita simpan. Ini Kazemaru Tech. Nah, jadi teman-teman, ini data-data yang telah kita buat tadi di aplikasi Kazemaru. Nah, untuk analisis data ini, untuk merahnya ini, simbol merah ini seperti pipa merah ini merupakan sebuah kipas angin atau fan pada ventilasinya. Untuk yang putih ini seperti pipa putih, nah itu merupakan aliran udaranya beserta not-not yang telah kita buat tadi. Nah, untuk yang biru di atas ini merupakan sebuah surface atau permukaan. Nah, dan yang terakhir ini yang hijau di bawah ini merupakan underground atau sudah di bawah tanah, pembatas ya, seperti pembatas lah untuk mengetahui adanya permukaan dan underground. Mungkin itu saja dari saya untuk tutorial software Kazemaru ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menjadi ilmu tersendiri lah buat teman-teman sekalian, dan bisa dipraktikkan di rumah juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dan partisipannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.